prioritasnya Pak Prabowo bukan di proyek IKN. Nah ini nasib IKN bisa gimana ini? Ya pokoknya dikasih biaya untuk perawatan. Karena kalau tidak mangkrak kayak hambalang. Bisa berpotensi mangkrak nggak? Bisa, makanya itu diatur seminimum buat apa? Tinggal di Pak Menteri Pak Bas mengatur ini. Paling tidak terawat. Kan ini lagi musim hujan. Kemarin bandara tenggelam. Kemudian jalan sudah patah-patah karena tanah itu dan sebagainya. Banjir, bukan apa-apa. Ya, tinggal monumennya aja. Ya apalah banjir atau apa. Tapi artinya harus ada dana itu. Karena kalau tidak sama sekali dana perawatan itu mangkrak. Itu nanti buaya-buaya balik itu. Ya kan beruang madu balik karena kan habitatnya dirusak. Kami dengar beberapa pekerjanya udah ditarik balik nih ke Jakarta karena memang nggak bisa dibayar dan tidak dibayar. Iya, bukan ditarik kembali, ada yang belum dibayar. Iya, ada yang belum dibayar. Artinya dengan target yang tadi Pak Prabowo kan sempat bilang ya sebelumnya bahwa kita akan pindah nih 2028. Jadi itu nggak? Ya itu kan memberi angin surga aja kan nggak mungkin karena bangun dari awal saya katakan. Siapa ke pendahulunya? Iya kan dari awal saya bilang pindah negara ibu kota tuh 20 tahunan di seluruh dunia. Jadi kalau 2 tahun Pak Jokowi sudah bilang nggak bisa, nggak percaya sih. Investor datang asing nggak ada tanah PKS percaya PKS. Greenfield itu dari dulu nggak akan ada, selalu harus APBN yang bangun baru investor lihat mau datang. Kalau dia sudah datang, ini di hutan gue mau nanam apa? Gitu. Pembangunan ibu kota Nusantara paling tidak membutuhkan dana 466 triliun rupiah karena luas IKN yang luasnya 4 kali Jakarta. Sampai saat ini, tidak ada investor dunia yang tertarik membangun IKN. Secara bisnis, memang tidak ada cuan di IKN. Apalagi jarak antara Jakarta dengan ibu kota Nusantara jauh, bahkan disebut yang terjauh di dunia. Ditambah lagi harganya mahal dan biasanya akan gagal. Jika mengandalkan APBN untuk membangun IKN, hal itu sangat tidak realistis. Apalagi defisit APBN 2024 akan naik menjadi 609 triliun rupiah atau 2,7% dari produk domestik bruto. Target awal defisit 522 triliun rupiah atau 2,29% dari PDB. Ya Pak Jokowi emang harus ngomong begitu. Cuma kan Nana pertanyaan besarnya dari tadi yang belum terjawab. Kenapa kok tiba-tiba ya konon nih kan sudah oversubscribe, banyak yang datang, investasi ini, investasi itu. Pak Bahlil juga waktu jadi Menteri Investasi kan telah mendatangkan sekian ribu triliun. Terus tiba-tiba hari ini kita bicara pemotongan. Kan bingung kita juga. Mana yang bohong dulu apa sekarang? Kan gitu jadinya. Itu kan gitu tuh. Jadi kan tiba-tiba kok ini tiba-tiba pemotongan sih? Kita kan melihat betapa indahnya itu IKN waktu Agustusan kan. Sekarang ada warga baru. Pertama jangkrik, sekarang soang. Datang lagi. Nah ini terus tapi Bang Andi oke juga. Pokoknya saya jamin nggak akan mangkrak. Bagus. Besok pindah. Duluan. Semangat. Biar nggak mangkrak. Jadi mau saya kembali lagi ke Pak Jokowi itu tadi. Jadi pertanyaan besarnya, sebenarnya kita sekarang Nana keren deh. Kalau di political show ini bisa menjawab, ini hasbabul nuzul nih tiba-tiba ada pemotongan yang tiba-tiba kurang ini akibat apa? Akibat kita salah hitung di awal atau akibat ada penambahan di atas kertas, angkanya gede tapi nggak ada di realnya. Iya, karena kurang matangnya perencanaan. Iya, itu. Sebenarnya. Apalagi pemerintahan Prabowo Gibran akan fokus merealisasikan program makan bergizi gratis. Semuanya akan menjadi rebutan anggaran. Program makan bergizi gratis lebih jelas dampaknya untuk rakyat ketimbang IKN. Mencari dana utangan dari luar negeri atau lembaga internasional juga berat karena keuangan sejumlah negara maju dan lembaga keuangan dunia sedang kering. Apalagi mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu bertanda ada masalah dalam IKN. Jadi kalau ditanya kalau tadi mau dibikin destinasi wisata, siapa mau pergi ke sana, Pak? Mau dimakan buaya? Kalau hujan kan enggak. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu nggak penting, ya mending berkantor di sana. Bisa ketemu kepala-kepala daerah di seluruh Kalimantan, langsung di sana. Selesaikan persoalan-persoalan tanah adat. Sampai hari ini masyarakat ada di sana masih terpinggirkan. Kami di wilayah perbatasan Kalimantan Utara masih butuh jalan. Negara ini sudah berutang terlalu banyak sama orang Kaltara misalnya. Daerah-daerah pedalamannya sampai sekarang nggak ada jalan raya. Selain masalah investasi yang sulit masuk ke Indonesia, penyebab investasi masih susah masuk ke Indonesia secara umum adalah soal korupsi. Hal itulah yang membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia. Karena kalian percayanya
lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Andrinov menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya, bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi lain tentang Babel, tentang IKN itu. Ya, lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Hanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud. Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Pengamat politik Rocky Gerung kerap membuat juru bicara Jokowi gelagapan saat tampil di televisi. Bukan hanya 1-2 orang, tapi sudah banyak yang malah dikuliah oleh Rocky Gerung. Akhirnya mereka tidak berani lagi untuk mendebat Rocky Gerung. Saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania pakai K? nggak Mania. pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nggak nggak? Terus saya mau terangkan. Cuma dalilnya dari mana, Pak? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. DeepSeek. Siapa terangin itu bisa? Pengamat politik Rocky Gerung mencuci habis-habisan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dalam acara Indonesia Liars Club. Awalnya Rocky Gerung menyentil perilaku Jokowi yang terus-terus mencampuri urusan Prabowo. Namun menurut Rocky Gerung, orang yang memiliki peran paling besar untuk memecah Jokowi dan juga Prabowo adalah orang yang tahu siapa Jokowi dan juga Prabowo. Mereka adalah orang-orang terdekat Prabowo dan juga Jokowi. Salah satu yang tertuding adalah Jokowi Mania. Tapi saya ingin meluruskan ini. Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh, Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas, karena itu Kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di. Nggak cari dulu sekarang. Kau carikan aja dulu. Dulu, Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang Yes. ya Enak ini, itu. ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lu lanjutin. Bukan hanya itu saja, Rocky Gerung juga memberikan uraian menohok terkait dengan arti mania. Arti mania menurut Google adalah orang yang sakit jiwa. Namun Rocky Gerung memberikan penambahan bahwa mania adalah orang-orang yang bangsat. Ini teman-teman dari apa? Jokowi mania atau Prabowo mania? Dua-duanya. Dia yang potensial memecah belah. By definition tadi. Karena dia mengerti Prabowo, dia mengerti Jokowi. Yes, coba. Ini saya cuma pakai argumen Adian ya. Bukan begitu dong, Bung Rocky. Oke, apa coba? Apa? Ya kan? Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang. Ya kan? Kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Ya kan? Kita membela Jokowi ya. Karena ini kan sudah selesai dengan Prabowo. Jadi tidak lagi Tapi membela ketika Jokowi? itu, Oke. ketika ya, Oke, ketika tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Nah, jelas kami Anda juga ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil Ahdian. Anda bisa memecah belah. That's logic begitu.